Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Kota Kencana adalah kota yang dulunya tenang dan aman. Tapi semenjak 8 bulan terakhir terjadi kasus pembunuhan misterius yang sampai sekarang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, dan tidak ada hal-hal yang bisa menunjukkan atau membuktikan siapa pelakunya. Hingga satu orang, seorang detektif swasta bernama Detektif Arga Pradipta, mulai menyelidiki kasus ini. Penasaran bagaimana kisah kelanjutannya? Oke guys, tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Kota Kencana, kota kecil yang dulunya dikenal tenang dan damai, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan bagi penduduknya. Tidak ada lagi tawa anak-anak yang bermain di taman, tidak ada lagi obrolan hangat di warung kopi saat malam, dan jalanan yang biasanya ramai hingga larut, kini sepi bahkan sebelum matahari tenggelam. Warga mulai hidup dalam ketakutan, bukan karena adanya perang atau wabah penyakit, tapi karena sesuatu yang jauh lebih menakutkan, sesuatu yang tak bisa dilihat, tak bisa ditebak, dan tak bisa dijelaskan. 8 bulan terakhir, 5 orang ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat misterius. Bukan korban tabrakan, bukan perampokan, dan bukan pembunuhan brutal dengan darah di mana-mana seperti yang biasa terlihat di film-film. Tidak, kelima korban ini ditemukan dalam posisi yang tenang, seolah mereka hanya sedang tertidur. Tapi ketika tubuh mereka diperiksa, semua hasilnya sama. Mereka meninggal secara mendadak, tanpa sebab yang jelas. Tidak ada luka luar, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada racun di tubuh mereka. Bahkan waktu kematian pun membingungkan para dokter forensik, karena tubuh mereka masih tampak hangat saat ditemukan. Korban kelima yang membuat kasus ini semakin menggemparkan adalah seorang guru SD yang sangat dikenal warga, Ibu Rina wanita paruh baya itu ditemukan di bangku taman pada pagi hari oleh petugas kebersihan. Awalnya dikira hanya sedang beristirahat setelah jogging. Namun ketika dipanggil beberapa kali dan tidak ada respon, petugas itu pun mendekat dan menyadari sesuatu yang tidak beres. Tubuh Ibu Rina dingin, wajahnya pucat, dan matanya terbuka setengah. Petugas kebersihan langsung panik dan melapor ke pos polisi terdekat. Tak lama, polisi datang dan memasang garis kuning di sekitar taman. Warga mulai berdatangan. Dalam waktu singkat, berita kematian Ibu Rina menyebar luas. Wartawan berkumpul, kamera TV menyala, dan mikrofon diarahkan ke arah para saksi yang tak tahu apa-apa. Semua orang bingung, semua bertanya-tanya, siapa yang tega membunuh guru sebaik itu? Dan bagaimana caranya? Yang membuat kasus ini semakin membuat bulu kuduk merinding adalah karena tempat kematiannya taman kota, tempat terbuka, tempat umum, siapapun bisa lewat, siapapun bisa melihat. Tapi tidak ada satupun saksi mata yang melihat hal mencurigakan malam sebelumnya. Kamera CCTV ada, tapi tidak berfungsi. Hujan deras 2 minggu sebelumnya membuat sistem listrik taman itu mati total dan belum diperbaiki. Media mulai menamai sosok misterius ini sebagai bayangan kencana. Nama yang terdengar puitis, tapi menyimpan rasa takut luar biasa. Banyak teori bermunculan, ada yang menyebut ini kerjaan pembunuh berantai. Ada pula yang mulai mengaitkannya dengan hal-hal mistis. Paranormal lokal mulai diundang stasiun TV. Mereka menyebut bahwa kota Kencana sedang dikunjungi arwah penasaran. Bahkan ada yang menyebut ini sebagai kutukan leluhur. Di tengah hiruk-pikuk opini dan ketakutan itu, seorang pria duduk di balik meja kecil di sebuah kantor tua yang nyaris tak pernah didatangi orang. Kantor itu hanya berisi rak-rak penuh kertas dan papan kayu dengan banyak foto korban yang tertempel dengan jarum dan benang merah penghubung. Pria itu tidak memakai jas atau dasi, ia mengenakan kemeja lengan panjang dan celana kain biasa. Rambutnya sedikit berantakan, namun matanya tajam. Nama pria itu adalah Arga Pradipta, seorang mantan penyidik kriminal yang kini bekerja sebagai detektif swasta. Arga memandangi satu persatu foto korban. Ia tidak melihat wajah mereka sebagai mayat, ia melihatnya sebagai teka-teki, potongan puzzle yang harus disusun agar membentuk satu gambar utuh. Ia tahu ini bukan kerjaan makhluk halus. Ia tahu ini bukan kutukan atau karma. Arga tidak percaya hal-hal seperti itu. Baginya, semua kejadian punya penjelasan. Tinggal bagaimana caranya menemukan petunjuk yang benar. Ia mengambil
secangkir kopi dari meja, lalu duduk di kursi kayu yang sudah tua. Di depannya, 5 foto terpajang rapin, 5 wajah yang tampak damai. Terlalu damai untuk korban pembunuhan, tapi justru itulah yang membuatnya yakin ada yang tidak beres. Aku tidak percaya pada hal mistis, ucapnya pelan. Tidak ada orang lain di ruangan itu, tapi ia sering berbicara sendiri. Orang ini bukan hantu, tapi dia lebih dekat dari yang kita kira. Arga mulai membuka satu map berisi hasil forensik korban. Ia membaca dengan teliti, tidak ada tanda luka luar, tidak ada memar, tidak ada racun, organ dalam semua korban baik-baik saja. Semua terlihat seperti mati mendadak karena serangan jantung. Tapi anehnya, semua korban tidak punya riwayat penyakit jantung. Bahkan Ibu Rina dikenal sangat sehat. Tiap pagi ia jogging keliling taman dan menjaga pola makan. Arga menutup map itu dan menatap papan dengan benang merah. Lalu ia berdiri, mengambil penggaris dan mulai mengukur jarak antara titik-titik tempat ditemukannya kelima korban. Ada sesuatu yang aneh. Lokasi kematian tidak acak. Setiap titik membentuk pola. Bukan garis lurus, tapi melingkar. Seperti orbit. Ia menarik satu benang lagi, menghubungkan semua titik kematian. Lalu ia menandai titik tengahnya. Sebuah bangunan tua di tengah kota balai kota lama yang sudah tidak digunakan sejak 5 tahun lalu karena rusak. Akibat kebakaran kecil, bangunan itu sekarang kosong, tak terawat, dan dianggap tak penting. Arga tersenyum tipis. Kalau aku jadi pelaku, aku akan mencari tempat yang bisa kulihat semua arah. Tempat yang membuatku merasa mengendalikan semuanya. Dan tempat itu, pusat lingkaran ini. Ia pun mengambil jaketnya dan keluar. Malam mulai turun, tapi ia tidak peduli. Jalanan sepi, lampu jalan menyala temaram, kota Kencana tak lagi ramai. Ia menyusuri gang-gang kecil hingga sampai ke halaman balai kota lama. Bangunannya masih berdiri kokoh, meskipun sebagian catnya mengelupas dan jendelanya berdebu. Arga masuk dengan hati-hati. Tidak ada penjaga, tidak ada kamera, hanya suara langkahnya dan derit lantai kayu yang lapuk. Ia menyusuri lorong, membuka satu persatu pintu kosong, gelap, tapi ada satu ruangan di lantai 2 yang menarik perhatiannya. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari dalam, terdengar suara berdengung pelan. Ia masuk, dan melihat sebuah kamera CCTV tua, masih menyala, tidak terhubung kemana-mana. Tapi lampu indikatornya berkedip. Arga mendekat. Kamera itu tidak mengirim data ke pusat, tapi masih merekam ke hard drive internal. Ia membuka panel kecil di bawah kamera dan menemukan slot kartu memori. Ia mencabutnya dengan hati-hati, lalu menyimpannya di saku. Satu petunjuk telah ditemukan. Kalau benar ini masih berfungsi, mungkin aku akan melihat siapa bayangan Kencana itu. Gumamnya malam itu. Ia pulang ke kantornya dengan langkah pasti, tapi dalam pikirannya, ia tahu ini belum selesai. Siapapun pelakunya, dia bukan orang biasa. Dia tahu bagaimana cara membunuh tanpa menyentuh. Dia tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menghilang. Dan yang paling menyeramkan, dia bisa menyelinap di tempat umum tanpa membuat siapapun curiga. Arga menyalakan laptop dan mulai memindai isi kartu memori itu. Butuh waktu, tapi ia sabar. Ia menatap jendela yang basah oleh embun malam di luar. Kota Kencana tertidur dalam gelisah, tapi seseorang sedang bersiap untuk korban berikutnya. Arga duduk di kursinya yang sudah mulai lapuk di pojok ruang kerja kecilnya, menghadap papan besar yang penuh dengan pin merah, benang penghubung, dan foto-foto korban di depannya. Selembar peta kota Kencana tergelar di meja. Ia menandai satu persatu lokasi penemuan jenazah korban. Setiap titik ia beri tanggal dan nama korban. Setelah titik terakhir ditandai, ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Titik-titik itu tidak acak. Mereka membentuk semacam lingkaran besar, atau lebih tepatnya orbit. Ia mengambil penggaris, mengukur jarak antar titik, lalu mulai menggambar garis bantu tipis dengan pensil. Saat ia menyambungkan kelima titik, tampak satu pola konsisten yang membuat dahinya berkerut. Di tengah lingkaran itu, terdapat satu bangunan tua yang sudah lama tidak digunakan, namun masih berdiri kokoh di jantung kota balai kota lama. Bangunan itu dulunya adalah pusat pemerintahan, sebelum kantor wali kota dipindahkan ke bangunan mode di sisi barat kota. Setelah terbakar ringan akibat korsleting listrik, gedung itu ditinggalkan. Tak ada yang merawat, tak ada yang memperhatikan. Tapi, sekarang gedung itu menjadi pusat dari semua lokasi kematian yang terjadi selama 8 bulan terakhir. Arga mengambil peta itu, menggulungnya,
lalu memasukkannya ke dalam tasnya bersama berkas-berkas lain. Ia mengambil kunci motornya dan melaju pelan di jalan kota yang mulai gelap. Lampu-lampu kota tampak redup, seperti sedang berduka. Ia melewati taman, pertokoan, dan akhirnya tiba di depan balai kota lama. Bangunan itu tampak lebih menyeramkan. Saat malam tiba, dindingnya kusam, jendelanya pecah, dan dedaunan kering menutupi anak tangga. Pintu depannya sedikit terbuka. Arga menyalakan senter kecil, lalu mendorong pintu itu perlahan. Suara engsel berderit menyambutnya, seperti rintihan. Dari masa lalu di dalam, suasana sunyi benar-benar terasa menusuk. Bau kayu lapuk dan debu memenuhi udara. Langkah Arga bergema di lantai kayu yang sudah mulai rapuh. Ia menyusuri lorong yang gelap, memperhatikan setiap detail. Di sisi kanan, ada bekas kantor wali kota. Di sisi kiri, ada ruang rapat yang penuh. Kursi kosong dan papan tulis kusam. Ia terus berjalan hingga tiba di ruang pengawasan, tempat semua kamera pengintai terpusat dulu. Di sana, sebuah kejutan menantinya. Salah satu kamera tua yang menggantung di pojok ruangan masih menyala. Arga mendekat. Ia menatap lampu indikator kecil di kamera yang berkedip pelan. Kamera itu tidak terhubung ke jaringan pusat, tapi ada slot penyimpanan di bagian bawahnya. Ia membuka panel kecil di bawah kamera dan menemukan kartu memori. Perlahan dan hati-hati, ia mencabutnya, lalu menyimpannya dalam kantong kecil khusus yang selalu ia bawa. Keesokan paginya, Arga membawa kartu itu ke seorang kenalannya di laboratorium komputer. Pria itu, Damar, adalah mantan teknisi IT kepolisian yang kini bekerja secara independen. Damar menyambut Arga dengan senyum lelah. Pakai sistem tahun berapa ini? Ya, ini jadul banget, komentar Damar sambil memeriksa kartu memori itu dengan alat khusus. Gak apa-apa, aku cuma butuh satu rekaman. Tepat malam sebelum Ibu Rina ditemukan, jawab Arga. Butuh waktu hampir seminggu untuk mengekstrak isi rekaman. Dari sistem yang sudah usang itu, format filenya kuno. Kodeknya sudah tak didukung oleh perangkat lunak modern. Tapi akhirnya, di hari ketujuh, Damar mengirim pesan singkat. Selesai. Kamu harus lihat ini. Arga datang ke klub kecil Damar malam itu juga. Mereka duduk di depan layar besar, dan Damar memutar rekaman. Gambar tampak buram, tidak sejernih kamera masa kini, tapi cukup untuk melihat apa yang terjadi. Jam menunjukkan pukul 22.03 malam. Kamera mengarah ke taman kota, tepat di bangku tempat Ibu Rina ditemukan keesokan paginya. Taman terlihat sepi. Lalu, dalam gambar hitam putih itu, muncul seorang pria berjalan santai memasuki taman. Ia mengenakan jaket hitam dan topeng. Wajahnya tertutup bayangan. Ia berjalan tanpa terburu-buru, duduk di bangku taman yang sama, dan diam di sana selama hampir 20 menit. Kemudian, Ibu Rina masuk ke dalam frame. Ia tampak membawa tas kecil dan botol air. Ia juga berjalan pelan, lalu duduk di bangku yang sama, hanya 1 meter dari pria tadi. Tapi mereka tidak saling menyapa, tidak bicara, tidak ada interaksi. Lalu, pria itu berdiri dan pergi. Ibu Rina masih duduk. 5 menit kemudian, ia memiringkan kepalanya sedikit, dan tidak bergerak lagi. Kamera terus merekam selama beberapa jam hingga langit mulai terang. Arga tidak berkedip menonton itu semua. Dia gak ngapa-ngapain, gumam Damar. Dia cuma duduk di situ, lalu pergi. Tapi habis itu, korban meninggal. Arga menghela napas panjang. Dia tahu cara membunuh tanpa menyentuh, tanpa suara, dan dia nyaman melakukannya di ruang terbuka. Lu yakin dia pelakunya? Belum pasti, tapi pola ini terlalu rapi. 5 korban, 5 tempat berbeda, semua dalam lingkaran sempurna. Dan satu pusatnya balai kota ini. Damar mengangguk pelan. Gila juga. Tapi kenapa gak ada jejak sama sekali? Itu yang harus aku cari tahu. Arga meminta salinan rekaman itu untuk ditonton ulang di ruang kerjanya malam-malam berikutnya. Ia habiskan untuk memperhatikan detik demi detik setiap gerakan si pria. Ia pelajari cara berjalan, posisi duduk, kebiasaan memegang jaket, hingga arah ia pergi saat meninggalkan taman. Yang paling menarik, Arga memperhatikan bahwa pria itu sempat menatap ke arah kamera, bukan secara langsung, tapi sudut wajahnya mengarah ke kamera. Tua yang seharusnya sudah mati, seolah-olah dia tahu kamera itu masih hidup, atau setidaknya dia curiga dari sudut pandangnya. Itu bukan ekspresi orang kebetulan lewat, itu tatapan waspada. Seperti seseorang yang sedang mengecek apakah dirinya sedang diawasi. Malam itu, Arga duduk diam cukup lama. Kopi di gelasnya sudah dingin. Ia menyalakan rokok, lalu mematikan kembali.
Karena tak ingin asap mengganggu pikirannya, ia berpikir keras kalau pelaku ini bisa membunuh tanpa kontak fisik, tanpa racun, tanpa senjata, maka dia menggunakan sesuatu yang belum terpikirkan, atau korban meninggal karena sugesti atau metode psikologis tertentu yang sangat ekstrem. Tapi itu pun belum cukup menjelaskan semuanya. Arga menghubungi teman lamanya di bidang kedokteran forensik, Dr. Ajeng, dan meminta pertemuan pribadi esok. Paginya, mereka bertemu di kantor Ajeng di rumah sakit kota. "Ajeng, aku punya pertanyaan aneh," ujar Arga sambil menunjukkan data forensik Ibu Rina dan rekaman dari taman kota. Ajeng memandangi data itu dengan serius. "Ini seperti kasus-kasus sebelumnya, organ semua normal, tidak ada trauma, seakan jantung korban cuma berhenti. Apa itu mungkin karena shock berat, sesuatu yang psikologis?" "Secara teori, ya, tapi butuh pemicu yang sangat ekstrem. Biasanya hanya terjadi pada kasus fobia ekstrem atau trauma masa lalu yang sangat kuat. Kalau seseorang bisa memanipulasi pikiran korban, membuat mereka takut sampai jantung mereka berhenti. Hipnosis ekstrim? Aku ragu, bahkan hipnoterapis profesional tidak bisa sampai segitunya. Tapi kalau kamu bilang pelakunya menggunakan pengetahuan psikologi atau teknik tertentu yang sangat jarang diketahui, itu bisa jadi." Arga memejamkan mata. Ia mulai yakin bahwa pelaku bukan orang biasa, bukan preman, bukan penjahat kelas jalanan, tapi seseorang yang cerdas, sangat cerdas, mungkin mantan profesional, mungkin seseorang yang punya akses pada ilmu forensik, psikologi, atau bahkan pernah bekerja di sistem hukum itu sendiri. Dan yang membuat semuanya lebih gila adalah pelaku ini tampak begitu tenang. Ia bisa duduk di taman, membunuh seseorang hanya dengan kehadirannya, lalu pergi seolah tidak ada yang terjadi. Detektif Arga tahu satu hal pasti, pelaku bukan orang asing, dia bukan hantu, bukan makhluk halus, bukan sesuatu dari dunia lain. Dia adalah manusia, tapi manusia yang tahu cara menyembunyikan jejak lebih baik dari siapapun. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, bisa jadi pelaku ini adalah orang yang selama ini sering mereka temuin, seseorang yang menyapa ramah di pinggir jalan, seseorang yang memberi komentar prihatin di TV, seseorang yang ikut melayat saat korban dikuburkan. Malam pun kembali turun di meja kerjanya. Arga terus memutar ulang rekaman yang sama, menganalisis langkah, gerak, dan pola. Ia tahu ini baru awal. Tapi satu hal mulai terungkap perlahan, bahwa bayangan yang selama ini menebar teror di kota Kencana, sedang diam-diam mengawasinya juga. 3 malam berturut-turut, Arga tidak bisa tidur dengan tenang. Wajah pria dalam rekaman CCTV terus menghantuinya. Pria yang duduk di bangku taman bersama Ibu Rina, yang lalu pergi tanpa satu sentuhan pun, dan tak lama setelahnya sang guru meninggal. Begitu saja, tak ada yang ganjil dari penampilannya. Jaket hitam, topi biasa, tubuhnya pun tergolong sedang, tidak gemuk, tidak kurus, postur seperti pria pada umumnya. Tapi justru, karena terlalu biasa itulah, pria itu sulit dikenali. Ia tak menonjol, seperti orang yang bisa dengan mudah kita lewati di jalan, tanpa menoleh 2 kali, dan itu membuat Arga semakin yakin, pelaku bukan orang asing, dia adalah bagian dari kota ini, bagian dari lingkungan yang sama, bagian dari kehidupan yang terlihat normal. Pagi itu, Arga duduk di depan layar komputer, menonton ulang berbagai siaran berita lama yang memberitakan kasus demi kasus. Ia mulai dari korban pertama, seorang pemilik toko roti bernama Pak Johan yang ditemukan meninggal di dalam tokonya. Berita TV lokal saat itu menampilkan liputan singkat dari lokasi, diselingi wawancara dengan beberapa warga yang mengaku kaget dan sedih. Lalu ia melihatnya, seorang pria parubaya, berdiri di belakang kerumunan, mengenakan jaket coklat dan peci. Tak terlalu dekat dengan kamera, tapi terlihat memperhatikan. Ia tidak diwawancarai, tapi kehadirannya terekam. Arga mencatat waktu dan wajahnya. Lalu ia beralih ke berita tentang korban kedua, ibu rumah tangga bernama Winda yang ditemukan meninggal di depan rumahnya saat pagi buta. Kali ini, pria itu lebih dekat ke kamera. Ia diwawancarai sebagai warga sekitar yang mengaku sering melihat korban berjalan pagi. Wajahnya terlihat jelas, senyum simpati di wajahnya. Nada bicara yang tenang dan sopan. Ia mengenalkan dirinya sebagai Reno. Arga terdiam cukup lama. Ia lanjutkan ke berita ketiga. Dan di sana lagi-lagi, ada Reno, kali ini mengenakan seragam satpam usang, dan berdiri di dekat garis polisi.
Ia mengaku mantan petugas keamanan yang tinggal di sekitar lokasi dan yang membuat semuanya semakin mencurigakan. Dalam berita kasus keempat dan kelima, Reno juga muncul. Selalu dengan tampilan berbeda, kadang berpakaian rapi, kadang sederhana, tapi ekspresinya selalu sama, datar, tenang, tanpa gelisah sedikit pun. Apa mungkin dia menikmati ini semua? Gumam Argam, Reno bukan saksi, ia bukan kebetulan lewat. Ia adalah bagian dari cerita. Dan yang lebih mengejutkan, tak ada satupun dari media, warga, atau polisi yang menyadari kehadiran konsisten pria ini di setiap kasus. Seolah-olah ia tak terlihat, atau lebih tepatnya tidak dianggap penting. Arga memutuskan untuk mendekatinya, tapi bukan sebagai detektif. Ia tahu Reno bukan orang bodoh. Kalau selama ini dia bisa bersembunyi di balik kerumunan tanpa dicurigai, berarti ia juga tahu cara menilai orang. Maka Arga menyamar sebagai wartawan lokal yang sedang membuat liputan tentang kondisi keamanan kota pasca kematian Ibu Rina. Ia mengetuk pintu rumah Reno pada sore hari. Rumah itu terletak di ujung jalan kecil yang agak sepi, dikelilingi kebun kecil dan pohon mangga yang sudah tua. Rumah sederhana, catnya mulai pudar, tapi masih terawat. Pintu dibuka oleh seorang pria paruh baya dengan wajah ramah, mengenakan kaos berkerah dan celana panjang. "Pak Reno?" Sapa Arga sopan. "Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Mas?" "Maaf mengganggu. Saya dari media lokal, sedang mencari narasumber untuk liputan soal keresahan warga tentang kasus-kasus kematian terakhir ini. Saya dengar Bapak cukup aktif di lingkungan, dan sempat dimintai komentar juga waktu itu, kalau Bapak tidak keberatan. Saya ingin wawancara singkat." Reno tersenyum. "Wah, saya ini orang biasa, Mas, tapi kalau bisa bantu, ya silakan." Ia mempersilahkan Arga masuk ke rumahnya. Di dalam, suasana cukup nyaman. Ada aroma teh melati yang lembut dan kursi rotan yang masih kuat menopang tubuh. Dinding rumah dipenuhi bingkai foto-foto lama, sebagian besar tampaknya foto keluarga. Reno menawarkan teh dan pisang goreng, lalu duduk di seberang Arga. "Silakan diminum, Mas, tehnya baru diseduh," katanya. Arga mengangguk, lalu mulai membuka percakapan dengan santai. Mereka berbicara soal kehidupan di lingkungan sekitar, perubahan suasana kota sejak kematian Ibu Rina, dan bagaimana warga merasa semakin waspada. Reno menjawab semua pertanyaan dengan tenang dan penuh empati. Ia berbicara layaknya orang bijak, penuh kalimat reflektif tentang pentingnya saling jaga dan waspada. Tapi Arga tidak fokus ke jawabannya. Ia mengamati cara Reno bicara, cara ia menatap, bahkan cara ia tersenyum. Terlalu sempurna, terlalu disiapkan. Lalu, saat Arga memalingkan pandangan ke sisi dinding dekat ruang makan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Sebuah rak kecil, dengan bingkai-bingkai foto berukuran sama, tersusun rapi. Ia berdiri, dan pura-pura tertarik. "Wah, ini keluarga Bapak ya?" Reno bangkit, dan menghampiri. "Sebagian iya, tapi ada juga teman-teman lama." Arga memperhatikan lebih dekat. Beberapa wajah di foto itu sangat familiar. Ia menahan napas ketika melihat wajah Ibu Rina, dan di sebelahnya, wajah Pak Johan, korban pertama, kemudian Winda. Semua korban foto mereka ada di sana, dicetak rapi, diberi bingkai, ditempatkan sejajar. Tapi yang aneh, tidak ada nama atau keterangan, tidak ada tanda duka, tidak ada kesan penghormatan. Foto-foto itu seperti koleksi. Arga tersenyum kecil untuk menutupi keterkejutannya. "Ini semua kelihatan rapi ya, Pak. Saya suka orang yang menghargai memori." Reno ikut tersenyum. "Saya suka wajah-wajah yang tenang, wajah yang damai." Kalimat itu menancap di kepala Arga. Ia tahu harus pergi sebelum menunjukkan kecurigaan. Ia berterima kasih, lalu berpamitan, dan berjalan keluar dengan dada sesak. Begitu sampai di motor, ia menahan napas, dan duduk sejenak. Dia bukan hanya pelaku, dia menyimpan mereka, bisiknya pada diri sendiri. Arga kembali ke kantornya, membuka data dan mulai membandingkan waktu kemunculan Reno di tiap berita. Ia juga mulai menelusuri latar belakang pria itu, dan dari situlah ia menemukan fakta yang mengejutkan. Reno dulunya adalah petugas keamanan di sebuah lembaga forensik milik kepolisian. Ia pensiun dini setelah 22 tahun bekerja. Selama itu, ia bukan hanya menjaga, tapi sering membantu proses dokumentasi jasad, pemulasaraan, bahkan identifikasi. Artinya, ia punya pengetahuan dasar tentang tubuh manusia, penyebab kematian, dan cara menyentuh tanpa meninggalkan jejak. Itu menjelaskan banyak hal. Arga kini dihadapkan
Pada dilema, ia belum punya cukup bukti untuk melapor semua yang ia temukan. Masih berupa intuisi, pengamatan, dan satu rak foto yang bisa saja ditafsirkan berbeda. Tapi nalurinya yang selama ini tak pernah meleset berteriak bahwa Reno bukan orang biasa. Ia harus lebih hati-hati, karena jika benar Reno adalah pelakunya, berarti selama ini dia membunuh dengan sangat terencana, dan siapapun yang mengganggunya bisa jadi korban berikutnya. Malam itu, Arga tidur hanya 1 jam. Ia mimpi buruk. Dalam mimpinya, Reno duduk di bangku taman, tersenyum sambil menatapnya, dan dari balik semak, muncul satu persatu wajah korban, semua dalam keadaan tenang. Tapi mata mereka kosong. Saat ia terbangun, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menatap langit-langit kantor, lalu menatap papan kasusnya perlahan. Ia menambahkan satu pin baru, warna hitam, tepat di tengah-tengah lingkaran, dan di atasnya, ia tulis nama, Reno. Langit malam kota Kencana tampak suram, seperti ikut menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk dibagikan. Hujan rintik jatuh pelan-pelan, membasahi jalanan yang kosong, di dalam ruang kerja sempit dan pengap, yang hanya diterangi lampu meja. Arga duduk membungkuk di depan papan kasusnya, wajahnya lelah, matanya memerah, tapi pikirannya masih tajam. Ia tahu waktunya hampir habis. Orang seperti Reno tidak akan membiarkan ada yang mencurigainya terlalu lama. Dan Arga secara tidak langsung sudah terlalu dekat dengan garis bahaya. Ia membuka laptop, merapikan berkas-berkas temuannya, lalu mencetak laporan penyelidikan lengkap. Semua yang ia temukan kemunculan Reno di setiap kasus, foto-foto korban di rumahnya, latar belakang profesinya di dunia forensik, dan ekspresi datar namun terencana dituliskan dengan rinci. Tapi ketika ia menyerahkan laporan itu ke salah satu petugas senior di Polres Kencana, responsnya tidak seperti yang ia harapkan. "Kamu serius nuduh orang ini pelaku?" kata Kompol Den sambil menatap laporan itu dengan kening berkerut. "Bukan tuduhan, Pak. Tapi semua pola mengarah ke dia. Tidak ada saksi, tidak ada jejak. Tapi dia selalu muncul di TKP. Dia mantan petugas forensik. Dia tahu cara kerja sistem. Dia bahkan punya koleksi foto korban di rumahnya." Kompol Den menghela napas panjang, meletakkan laporan di mejanya. "Masalahnya, kamu gak punya bukti langsung. Ini bukan film detektif. Kita gak bisa nangkep orang hanya karena dia mencurigakan." Arga menatap lurus mata Kompol Den. "Saya tahu, tapi kalau kita tunggu sampai ada bukti langsung, mungkin korban berikutnya sudah jatuh, dan kita akan kehilangan kesempatan." Kompol Den diam sejenak. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kamu punya waktu seminggu, tapi jangan bikin gerakan gegabah. Kita gak bisa sembarang tangkap orang tanpa surat dan bukti fisik." Arga mengangguk. Ia keluar dari kantor polisi malam itu dengan langkah berat, tapi tekad yang makin kuat. Ia tahu Reno licin, rumahnya bersih, terlalu bersih, tidak ada noda, tidak ada kertas berserakan. Bahkan kamar mandinya tampak seperti baru direnovasi. Arga pernah masuk rumah pembunuh sebelumnya, tapi belum pernah melihat satu tempat yang semurni itu, dan justru itu yang membuatnya merinding, karena hanya orang yang tahu betul bagaimana bukti bisa muncul, yang akan membersihkan begitu detail. Ia menghabiskan malam berikutnya menyisir kembali catatan kepolisian. Ia mengakses data lama, data yang bahkan sebagian besar orang sudah lupa. Lalu ia menemukannya. Nama Reno muncul bukan hanya sebagai saksi atau warga biasa, tapi sebagai petugas pengantar jenazah internal dari tim forensik kepolisian. Selama lebih dari 2 dekade, Reno bekerja dalam diam. Tidak terkenal, tidak dipromosikan, tapi selalu ada di ruang autopsi. Ia bukan dokter, tapi ia sering ikut membersihkan tubuh korban, mengatur dokumentasi, bahkan membantu menyusun laporan. Ia tahu semua prosedur. Ia tahu kapan polisi akan datang, dari mana mereka masuk, apa yang mereka cari. Ia tahu bagaimana menyentuh tanpa meninggalkan sidik jari, bagaimana mencegah luka dalam muncul di autopsi, bagaimana menggunakan alat-alat medis tertentu untuk menghentikan hidup seseorang. Dan tidak terlihat seperti dibunuh. Arga duduk termenung. Ia menghubungkan titik-titik itu semua, lalu muncullah rencana yang bisa dibilang gila, tapi satu-satunya cara. Ia harus memancing Reno, bukan dengan ancaman, bukan dengan pengintaian, tapi dengan umpat. Ia mulai menyebar kabar ke beberapa tetangga, lewat obrolan ringan di warung, bahwa ada seorang saksi baru yang siap bicara soal kejadian malam kematian. Ibu Rina, saksi yang katanya melihat seseorang di taman. Saat itu, ia buat cerita itu sedramatis mungkin.
agar cukup menarik perhatian, tapi tak terlalu mencolok. Ia tahu gosip di kota kecil seperti Kencana menyebar lebih cepat dari siaran berita, dan jika Reno seperti yang ia pikirkan, maka dia akan bereaksi. Ia pun menyiapkan rumah kosong yang berada tidak jauh dari kantor kelurahan lama. Rumah itu milik kenalannya yang sedang keluar negeri. Arga meminta izin untuk memakainya sebagai lokasi pemancingan. Ia memasang kamera kecil tersembunyi di beberapa sudut, pintu depan, jendela, dan lorong dalam. Lalu ia menaruh beberapa barang agar terlihat seperti rumah yang dihuni, termasuk tas, termoster, dan koran. Lalu, malam itu tiba. Langit mendung pekat, hujan turun perlahan, angin berhembus pelan-pelan. Arga duduk di mobilnya yang diparkir agak jauh dari rumah itu, sambil menatap monitor kecil di dashboard. Kamera mulai aktif. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, kota mulai sepi. Tapi Arga tidak berkedip. Jam 12:14. Kamera gerak depan rumah mulai berkedip. Arga langsung membesarkan tampilan layar. Sosok pria dengan jaket gelap dan penutup kepala mendekat pelan. Langkahnya ringan, gerakannya hati-hati. Ia tidak memanjat pagar, ia hanya mendorong pintu depan yang memang sengaja tidak dikunci. Orang itu masuk ke dalam, lalu berdiri di ruang tengah. Arga memperhatikan gerakannya. Ia tidak mengambil apapun, tidak mencari barang berharga. Ia langsung menuju kamar belakang, tempat Arga menyimpan bantal dan selimut, seolah itu kamar tidur penghuni. Lalu pria itu membuka lemari, mengangkat bantal, dan mengambil pisau kecil dari balik jaketnya. Ia mengendap-endap seolah benar-benar hendak membunuh seseorang yang sedang tidur. Detik itu juga, Arga memberi isyarat lewat radio kecil ke tim polisi yang sudah ia siapkan tidak jauh dari sana. Tim pun bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pria itu sudah terkepung, dan ketika lampu rumah dinyalakan serempak, kamera menangkap wajahnya dengan jelas. Pak Reno. Dia berdiri membeku. Tidak kaget, tidak panik, hanya diam, matanya tajam. Tangannya masih memegang pisau, tapi tubuhnya tidak bergerak. Kompol Dit, masuk lebih dulu, letakkan pisaunya. Pak Reno, Anda ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan dan keterkaitan dengan 5 kasus kematian di kota Kencana. Reno perlahan menurunkan pisaunya. Ia tersenyum kecil. Akhirnya ya, katanya pelan. Tak ada perlawanan, tak ada emosi. Ia digiring ke mobil polisi seperti orang yang sudah tahu ini akan terjadi. Arga menatapnya dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya, Arga merasa ada yang menyeramkan dari senyum yang terlihat terlalu tenang. Di kantor polisi, Reno tidak berbicara banyak, tapi ia tidak menolak saat diperiksa. Dari tubuh dan bajunya, polisi menemukan alat-alat kecil yang bisa digunakan untuk menusuk, menyuntik, atau membius dalam hitungan detik. Semua alat medis yang biasa ditemukan di ruang forensik dari rumahnya. Polisi menyita puluhan buku forensik, dokumen lama, catatan pribadi, dan tentu saja rak foto korban. Kini semua menjadi bukti yang cukup kuat. Namun yang membuat malam itu tak terlupakan adalah pengakuannya yang perlahan keluar saat interogasi. Aku tidak membunuh karena benci, aku tidak marah. Aku hanya melihat siapa yang pantas hidup dan siapa yang tidak. Setiap hari selama 20 tahun, aku melihat tubuh-tubuh yang sudah tidak bernyawa. Aku tahu mana yang layak diperjuangkan dan mana yang hanya beban. Kenapa mereka? Tanya penyidik. Reno tersenyum pelan. Karena mereka semua punya rahasia, dan aku tahu rahasia mereka. Interogasi itu masih akan panjang. Tapi bagi Arga, malam itu adalah klimaks dari teka-teki panjang. Ia akhirnya melihat wajah si bayangan Kencana. Bukan sosok misterius, bukan orang asing, bukan hantu, tapi pria yang tinggal di ujung jala, yang menyapa ramah, yang tersenyum saat diajak bicara, yang tahu semua celah di sistem hukum dan forensik, dan yang lebih menakutkan, yang merasa apa yang ia lakukan adalah bagian dari keadilan. Suasana ruang interogasi malam itu terasa seperti panggung yang sudah diatur dari awal. Lampu menyala cukup terang di atas kepala Reno. Kursi besi dingin menopang tubuh pria tua itu. Namun ia tidak terlihat gugup, tangannya terlipat di atas meja. Dan senyum tipis tak pernah benar-benar lepas dari bibirnya. Di seberangnya, detektif Arga duduk diam, memandangi wajah yang selama ini ia cari dalam bayangan. Wajah yang dulu hanya muncul di rekaman kabur, sekarang sudah nyata di depannya. Kenapa Pak? Tanya Arga pelan, lebih seperti bisikan. Kenapa mereka? Reno tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah kaca cermin satu arah di dinding.
seolah tahu ada banyak pasang mata di baliknya. Lalu ia menghembuskan napas pelan. Aku hanya membersihkan dunia dari orang-orang yang tidak seharusnya hidup lebih lama, katanya dengan suara tenang, nyaris seperti guru yang sedang mengajar. Mereka semua punya dosa, aku tahu, karena aku yang menyentuh jasad-jasad mereka selama 20 tahun. Arga mencondongkan tubuh ke depan. Itu bukan tugasmu, Pak. Kita punya sistem hukum. Kita punya proses. Reno menoleh dan menatap langsung ke matanya sistem. Katanya dengan nada ringan, namun penuh ironi, aku lihat sendiri, Mas Arga, selama bertahun-tahun, aku lihat korban yang tak akan pernah dapat keadilan. Korban pemerkosaan yang pelakunya cuma dipindah tugas, anak-anak yang mati karena kelalaian tapi dokternya bebas, orang-orang yang hidup enak, tapi mayat yang mereka sebabkan, dibungkam. Arga mengatupkan rahannya, kata-kata itu bukan dongeng. Ia tahu sebagian di antaranya benar. Tapi yang dilakukan Reno juga jauh dari bisa dibenarkan. Jadi Bapak membunuh mereka. Reno tersenyum lagi, aku tidak membunuh. Aku hanya mempercepat apa yang pasti datang, anggap saja seperti mematikan lilin yang sudah tinggal setengah, supaya ruangan tidak terbakar. Arga diam. Ia tahu Reno tidak akan pernah berkata ya atau tidak. Orang seperti dia hidup dalam zona abu-abu, tempat benar dan salah adalah soal persepsi. Ia tidak akan mengaku. Tapi ia tidak menyangkal, ia bukan pembunuh menurut dirinya sendiri, hanya penyimpan. Interogasi malam itu tak menghasilkan pengakuan tertulis, tapi cukup untuk membuat jaksa mengajukan dakwaan. Dari barang bukti yang ditemukan alat suntik kecil, foto korban, catatan harian, dan rekaman kamera semuanya menjadi bagian kuat dari sidang yang berlangsung 2 bulan kemudian. Pak Reno tetap tenang di ruang sidang, ia menjawab pertanyaan pengacara dengan sopan. Dan setiap kali hakim mengajukan sesuatu, ia menunduk hormat. Tapi tak sekalipun, ia menunjukkan penyesalan. Aku hanya lakukan apa yang orang-orang tidak berani lakukan. Katanya di ruang sidang, aku bukan malaikat. Tapi aku juga bukan setan. Aku hanya saksi yang bertindak. Sidang berlangsung selama 3 minggu. Dan pada hari ke-15, hakim membacakan putusan. Reno dinyatakan bersalah atas 5 pembunuhan berencana dan 1 percobaan pembunuhan. Ia divonis penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Suara putusan itu menggetarkan seluruh ruang sidang, tapi Reno hanya mengangguk pelan, lalu berdiri. Saat digiring keluar oleh petugas, ia sempat menoleh ke arah Arga, yang duduk di bangku pengunjung belakang. Ia tersenyum, senyum yang sama seperti saat mereka pertama bertemu, senyum yang sekarang akan selalu Arga ingat setiap kali ia memejamkan mata. Media ramai memberitakan kasus ini, pembunuh tanpa jejak ditangkap. Begitu salah satu headline koran besar, warga kota Kencana bersorak. Banyak yang merasa lega, karena akhirnya ketakutan berbulan-bulan telah berakhir. Mereka bisa kembali ke taman, bisa tidur nyenyak, bisa membiarkan anak-anak bermain tanpa rasa was-was. Kota seolah kembali bernapas. Tapi Arga tahu, ketenangan itu hanya permukaan. Karena di balik wajah siapapun, bisa tersembunyi hal yang tak pernah kita bayangkan. Beberapa hari setelah putusan, Arga berjalan sendirian di taman kota. Tempat yang dulu menjadi lokasi salah satu pembunuhan, kini taman itu ramai. Ada anak-anak bermain bola, pasangan muda duduk di bangku sambil bercengkerama, dan pedagang menjajakan gorengan di sudut jalan setapak. Tapi di antara keramaian itu, Arga merasa seolah Reno masih ada di situ, duduk diam, mengamati. Ia ingat kalimat terakhir yang dikatakan Reno sebelum pintu sel ditutup malam itu, Mas Arga, bukan saya satu-satunya, di luar sana, masih banyak, yang lebih pintar dari saya, yang lebih kejam, dan mereka tidak semua memakai pisau. Kata-kata itu terus mengganggu pikirannya, dan ia mulai bertanya dalam hati sebenarnya, berapa banyak orang seperti Reno yang ada di sekitar mereka. Orang yang tahu cara menyembunyikan niat di balik senyum. Orang yang tahu celah hukum dan memanfaatkannya diam-diam. Semenjak itu, Arga tidak lagi memandang orang secara sama. Ia tidak menjadi paranoid, tapi ia menjadi lebih waspada. Ia tahu bahwa pelaku tidak selalu datang dengan wajah seram atau tingkah laku mencurigakan. Kadang, mereka datang sebagai tetangga yang suka menawari sayur, sebagai bapak-bapak yang suka bercerita tentang masa lalu, sebagai orang biasa dengan senyum ramah dan mata tenang. Kasus Bayangan Kencana, begitu media menamainya, ditutup secara resmi. Tapi bagi Arga, itu bukan akhir cerita, karena setiap langkah yang ia ambil di kota ini,
selalu membuatnya teringat satu hal penting, bahwa pelaku sebenarnya bisa jadi adalah orang yang selama ini kita temui setiap hari, seseorang yang duduk di bangku taman, seseorang yang membeli rokok di warung, seseorang yang menyapa selamat pagi dengan sopan, dan itu lebih menakutkan dari apapun. Arga kembali ke ruang kerjanya malam itu. Ia menyalakan lampu kecil di meja, lalu membuka catatan yang sudah lama ia abaikan. Di sana tertulis puluhan kasus lama yang belum terselesaikan. Sebagian besar bukan kasus besar, ada yang hanya pencurian kecil, ada juga pembunuhan yang belum jelas motifnya. Tapi sekarang, Arga ingin melihat semuanya lagi. Karena mungkin salah satunya adalah karya tangan lain. Tangan yang seperti Reno, tangan yang senyap, tanpa jejak, tanpa suara. Ia mengambil secangkir kopi, menatap malam yang perlahan jatuh, dan memulai dari awal. Karena dalam dunia yang dipenuhi wajah-wajah biasa, satu-satunya pelindung hanyalah mata yang tidak pernah berhenti curiga. Dan Arga, sejak malam itu, tidak pernah benar-benar tidur nyenyak lagi.